Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin sore mengakibatkan banjir melanda di sejumlah kawasan. Genangan air dengan ketinggian bervariasi dilaporkan terjadi di beberapa titik. Hujan tiada henti yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin sore hingga Selasa dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Pemirsa, di Kebon Pala terjadi banjir, tepatnya di Jakarta Utara, ini Jakarta Timur maksud kami. Banjir telah merendam permukiman warga sejak Minggu malam dan sempat mencapai ketinggian 2 meter dan telah memaksa warga mengungsi. Yang terkini saat hujan tidak juga berhenti hingga Selasa pagi, banjir pun tidak kunjung surut. Kemudian di Kebayoran, Jakarta Selatan, banjir juga melanda kawasan di Peninggaran Barat 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa sejak dini hari tadi dan akibat luapan dari Kali Pesanggerahan. Ketinggian air pun mencapai 70 cm. Banjir ini terjadi sejak tadi malam dan sampai dengan saat ini belum terlapor surut. Banjir juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, di ratusan rumah warga yang berada di Kampung Bunga Karang, Bekasi Timur terendam banjir dengan ketinggian yang hampir 2 meter pada Selasa dini hari saat warga hendak melakukan santap sahur. Banjir akibat tingginya intensitas hujan ditambah dengan air Kali Bekasi yang meluap, imbas dari tingginya debit air kiriman dari Bogor. Di Depok, Jawa Barat, banjir juga merendam jalan dan juga puluhan rumah di lingkungan RT 04 RW 04 Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Sejumlah warga mengatakan bahwa banjir setinggi 50 cm sempat merendam rumah mereka, bahkan hingga masuk ke dalam kamar. Iya, ke sini aja. Hujan dengan intensitas yang tinggi yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor pada Senin sore hingga malam menyebabkan tinggi muka air Kali Ciliwung di Bendung Katulampa kembali meningkat. Bahkan ketinggian air sempat mencapai 170 cm atau berstatus siaga 2 pada Selasa dini hari sebelum kemudian turun ke posisi 100 meter. Pemirsa, beginilah kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa pada Selasa subuh dini hari tadi. Ketinggian air tercatat berada di angka 170 cm atau berada di level siaga 2. Petugas Bendung Katulampa, Andi Sudirman, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak kenaikan debit air. Menurutnya, dalam 3 hari ke depan, kondisi cuaca diprediksi masih akan didominasi oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Dampak di Jakarta mungkin karena masih ada genangan di kawasan Jakarta yang harus kita waspadai. Sudah hujan merata dari Bogor, Depok, di Jakarta. Ini yang harus diwaspadai. Pantauan cuaca di Hulu sendiri masih hasil dari koordinasi BMKG turun hujan ringan sampai sedang di kawasan Puncak. Ini yang menjadi patokan kami untuk menjadi warning sistem di Bendung Katulampa untuk air aliran ke Jakarta. Pemirsa, banjir masih menggenangi perumahan Pondok Gede Permai. 2 perahu karet digunakan untuk mengevakuasi warga dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arneta Buter-Buter, dan juga kontributor Metro TV Ahmad Nur Hidayat. Kita akan ke Ahmad terlebih dahulu. Selamat pagi, Ahmad. Bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, bisa saya gambarkan. Saat ini saya posisinya ada tepat di perumahan Pondok Gede Permai, namun berjarak sekitar 200 meter, berada di depan begitu. Dan saat ini jalan raya Cipendawa sendiri masih dipenuhi
Ya, ini bisa dilihat dari gambar kondisi banjir menjadi tontonan masyarakat, di mana air yang merendam perumahan Jati Pondok Gede Permai saat ini masih di atas hampir 5 meter begitu, dan kondisi hingga pukul 8 pagi ini air belum terlihat ada mulai surut, namun justru terlihat bertambah begitu. Dan masyarakat yang keluar, sebagian yang menonton ini banyak yang memanfaatkan kondisi banjir ini untuk bermain, dan ya, dan bisa dilihat ini adalah tim dari TNI Angkatan Darat yang turut diperbantukan begitu. Mohon maaf, TNI Angkatan Udara begitu yang diperbantukan untuk melakukan evakuasi bagi warga perumahan Pondok Gede Permai begitu. Febri. Ya, Ahmad, Anda bisa gambarkan ada berapa RT atau RW yang terdampak banjir saat ini di sana? Pagi ini kurang lebih untuk dari hitungan kakak bisa diperkirakan mencapai 800 kepala keluarga begitu yang tinggal di perumahan Pondok Gede Permai, dan saat ini memang pihak BPBD dan Basarnas dan beberapa tim penanggulangan lain dari TNI dan Polri masih fokus pada evakuasi warga yang masih bertahan di lantai 2 begitu. Dan dari informasi yang dihimpun memang belum ada posko pengungsian yang dibangun oleh pihak aparatur setempat baik dari Kecamatan Jati Asih maupun pemerintah Kota Bekasi begitu, Febri. Belum ada posko pengungsian. Jadi warga ini ada di mana sekarang, Ahmad? Masih fokus pada penyelamatan keluarga masing-masing dan sebagian masih memilih lokasi-lokasi yang diperkirakan aman begitu ya, yaitu dataran yang lebih tinggi seperti yang berada di depan perumahan begitu, Febri. Sehingga untuk titik posko pengungsian memang belum terlihat. Hal ini berkoordinasi antara pemerintah setempat begitu dengan tim-tim petugas penanganan banjir begitu, Febri. Ahmad, jadi kalau Anda katakan ini warga memilih ke depan perumahan untuk dapat mengevakuasi diri, apakah warga secara swadaya membentuk sebuah tenda darurat atau semacamnya? Dari pengalaman saya sejak pagi hingga pukul 8 ini, Selasa pagi ini, belum terlihat adanya posko pengungsian begitu yang dibentuk baik secara mandiri oleh masyarakat maupun dari pemerintah Kota Bekasi begitu, Febri. Baik, terima kasih Ahmad. Nanti kami akan coba mengupdate kembali dari Anda. Kita menuju ke jurnalis Metro TV, ada Arneta Butar-Butar yang juga lokasinya dekat dengan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Arneta, seperti apa kondisi banjir saat ini di tempat Anda melaporkan? Selamat pagi Febri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi. Dan tadi memang perahu karet dari BNPB dan juga dari bantuan tambahan dari TNI ini sudah disiagakan untuk membantu warga yang masih terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Karena memang tadi berdasarkan informasi yang berhasil kami peroleh di lapangan, memang masih ada beberapa warga yang terjebak di lantai 2 rumahnya seperti itu. Karena kalau kita bisa saksikan saat ini Febrian dan juga pemirsa, banjir yang berada di depan pintu atau di depan gerbang Pondok Gede Permai ini sudah setinggi 60 cm dan tadi juga semakin dalam, semakin ke dalam, semakin tinggi juga genangan air, yakni mencapai 4 meter. Kalau tadi mengutip dari pernyataan warga, rumahnya yang berada di Blok A atau di bagian depan saja ini sudah setinggi, air sudah berada di lantai 2 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter. Dan tadi Febren dan pemirsa, saat ini Anda saksikan memang perahu dari Kopasgat ini sudah
maju atau masuk ke dalam perumahan untuk membantu mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di dalam rumah. Dan memang Febrian, kalau boleh saya sampaikan, beberapa kendala yang dirasakan oleh warga ini karena minimnya perahu karet yang bisa menjangkau ke dalam rumah karena perahu mesin yang tersedia ini hanya 2, sedangkan masih banyak warga yang terjebak. Dan tadi memang 2 perahu karet tersebut bersilih gantian memasuki ke dalam area perumahan dan keluar dari area perumahan membawa sejumlah masyarakat yang berhasil dievakuasi. Namun karena memang perahu karet tidak begitu besar, jumlah warga yang berhasil dievakuasi ini hanya sedikit. Sedangkan di sini masih banyak warga yang mengaku keluarganya masih terjebak di dalam rumah seperti itu. Karena memang Febrian dan juga pemirsa, dari informasi yang kami peroleh juga terdapat 3 RW di perumahan Pondok Gede Permai yang terblokir areanya dengan banjir seperti itu, yakni di RW 8, RW 9 dan juga RW 10. Namun untuk RW 8 ini diakui oleh warga paling terdampak banjir karena memang lokasinya berdekatan dengan Tanggul Kali Bekasi yang menjadi yang jebol, yang menjadi penyebab banjir di perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan total ada 2 RT yang mengalami lumpuhnya area akses karena tergenang banjir, yakni di RT 1 dan juga RT 2 di RW 8. Dan memang saat ini perahu sedang dioptimalkan untuk bisa menjangkau ke area terdalam karena memang sampai saat ini perahu yang masih menjadi kendala bagi para warga untuk bisa dievakuasi. Dan selain itu memang kalau boleh kami perhatikan di sini belum ada posko pengungsian yang didirikan untuk warga karena di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai ini warga ramai memadati untuk memantau jalur evakuasi karena untuk memastikan bahwa sanak keluarganya berhasil dievakuasi seperti itu. Dan memang dari pengakuan warga juga banjir seperti ini juga pernah terjadi serupa di tahun 2020, namun kali ini diakui warga lebih parah karena memang menyampai lantai 2 dan bahkan di lantai 2 sendiri tinggi banjir ini sudah mencapai 60 cm hingga 100 cm. Dan selain itu juga Febrian dan pemirsa, ruas jalan raya di sekitar perumahan Pondok Gede Permai ini sudah terblokir. Tadi kami juga sempat mengalami kesulitan akses untuk menuju ke sini karena beberapa jalan utama ini sudah diblokir. Dan juga selain itu luapan Kali Bekasi ini yang tidak bisa menahan debit air kiriman dari Bogor ini sudah mengepung akses menuju perumahan Pondok Gede Permai. Dan beberapa warga masih berada di dalam rumahnya, di lantai 2 rumahnya. Dan kalau untuk jumlah kakak yang berada di perumahan Pondok Gede Permai ini, dari informasi yang kami peroleh juga di lapangan ini sekitar menyampai ratusan kepala keluarga. Artinya dan dari jumlah ratusan kepala keluarga yang terjebak di dalam ini belum semuanya berhasil terevakuasi seperti itu, masih sebagian yang berhasil terevakuasi. Dan warga yang merasa keluarga yang masih terjebak di dalam ini melapor ke depan posko BNPB yang berada di depan gerbang Pondok Gede Permai karena nanti ada yang mendata dan ada yang melis untuk bisa ikut masuk ke dalam mengikuti ada di dalam rumah yang terjebak dengan banjir. Febrian. Ya, Tasya, kalau tadi Anda katakan di depan perumahan itu ada posko BNPB, apa upaya yang dilakukan BNPB sejauh ini? Ya, di depan posko BNPB ini sebenarnya Febrian yang bisa saya gambarkan gedung BNPB. Satpam seperti itu dari BNPB di mana nanti ada warga dari BNPB di mana nanti ada warga di situ yang melis warga yang merasa kehilangan keluarganya atau masih belum bisa menjangkau keluarganya karena memang listrik juga terputus, Febrian dan juga pemirsa, untuk di perumahan Pondok Gede Permai. Dan beberapa keluarga yang berada yang masih terjebak di dalam rumah ini kesulitan untuk dihubungi. Dan memang tadi untuk yang dilakukan BNPB ini bersama dengan warga ini masuki ke dalam perumahan Pondok Gede Permai menggunakan perahu karet karena meskipun ada beberapa perahu karet, hanya perahu karet bermesin saja yang bisa masuk ke dalam karena arus di dalam ini cukup membahayakan sehingga tidak bisa hanya mengandalkan perahu karet tanpa mesin. Jadi
yang dibutuhkan dari perahu karet supaya bisa mencapai ke dalam area perumahan Pondok Gede Permai ini merupakan perahu karet dengan motor seperti itu, namun hanya terbatas jumlahnya, yakni hanya 2. Dan saat ini Febrian dan juga pemirsa, kita bisa saksikan bersama-sama di depan perahu bantuan dari TNI ini mengalami kendala untuk bisa masuk, karena memang tadi juga dari petugas sempat mengatakan bahwa arus di dalam ini cukup deras seperti itu, sehingga membahayakan jika perahu karet tidak digunakan dengan mesin motor seperti itu, Febrian. Kalau warga melaporkan keluarganya yang terjebak ke BNPB, dari catatan yang Anda dapatkan, ada berapa warga yang masih terjebak di dalam, Arneta? Ya, Febrian dan juga pemirsa, saat ini memang belum bisa teridentifikasi total pastinya untuk warga yang masih terjebak di dalam. Namun tadi pengakuan warga masih banyak warga yang terjebak di dalam karena memang banjir yang dari pukul yang menggenangi perumahan Pondok Gede Permai Bekasi sejak malam hari tadi ini cukup dadakan seperti itu. Warga awalnya mengira banjir hanya seperti genangan air yang tidak begitu tinggi, namun rupanya banjir ini semakin tinggi sehingga warga kurang mengantisipasi dan masih banyak yang terjebak di dalam karena memang luapan banjir ini diakui oleh warga kali ini cukup terparah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan saat ini memang untuk warga masih banyak yang mencari, yang ingin menaiki perahu karet seperti itu untuk mencari keluarganya yang masih tertinggal di dalam. Dan untuk itu namun tidak bisa semuanya warga untuk masuk ke dalam karena terbatasnya perahu karet dan juga kapasitas dari perahu karet tersebut juga tidak terlalu besar, hanya bisa menampung, kalau saya prediksi tadi sekitar 10 orang, hanya bisa menampung 10 orang, seperti itu, Febrian. Arneta, kalau kami saksikan dari layar ini cukup tinggi merendam sejumlah kendaraan warga sampai tenggelam seperti itu, lalu bagaimana pengamanan dari warga ini agar mereka tidak nekat masuk ke dalam untuk nekat menyelamatkan barang-barang yang ada di rumahnya, Arneta? Ya, Febrian, memang kalau kita bisa saksikan bersama-sama, ini tinggi banjir yang berada di depan gerbang Pondok Gede Permai ini sudah merendam mobil, sudah berada seatap kendaraan. Untuk mengantisipasi agar warga tidak maju ke dalam ini, memang beberapa petugas BNPB dan juga SAR ini bersiaga di depan dan menghimbau warga agar tidak masuk ke dalam. Dan Febrian, untuk mengetahui seperti apa kondisi di dalam ini sudah bersama saya salah satu warga yang terdampak. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa? Pagi, saya dengan Mei, Mbak. Bu Mei, ini rumahnya di dalam Pondok Gede Permai, di blok berapa, Ibu? Di blok B, kita di depan SD. Itu artinya posisinya di Pas tengah. di arus, iya, arus kencang. Ibu, masih ada keluarga yang di dalam? Ada bayi, Mbak. Itu di lantai, posisinya di lantai 2. Lantai 2, sudah sampai masuk lantai 2. Makanya kita minta bantuan dari tadi, belum sempat dipegang-pegang. Apakah sudah ada tim yang ke dalam, Ibu? Belum ada. Dari tim SAR sendiri dan BNPB ini kendalanya apa, Ibu, yang dibilang ke Ibu? Arusnya terlalu kenceng, Mbak, di sana. Jadi memang pusatnya arus. Jadi dari atas itu air itu memang pusatnya arus di sana. Jadi makanya kendala itu tadi katanya tim SAR juga kabarnya ada yang terjebak di situ. Makanya agak sedikit kesulitan. Pukul berapa, Ibu? Saya dari pagi sudah koordinasi dengan anak di sana. Saya suruh koordinasi, bahkan anak yang di luar kan, itu saya suruh koordinasi juga ke tim SAR. Itu katanya ada tim SAR yang terjebak juga arusnya. Memang arusnya kenceng banget, Mbak. Sejak hari Dari malam itu arusnya memang udah kenceng sekali. Dari sekitar jam 2 pagi itu udah kayak alirannya kenceng banget. Itu, iya. Lantas selain bayi, ada berapa personel keluarga yang tinggal? Banyak, Mbak, di sana. Ada keluarga yang lainnya juga, sekitar 20-an juga. Tapi bisa dihubungi nggak? Bisa, kebetulan bisa, masih aman. Iya, masih aman. Cuman kan yang kita minta bayinya dulu aja, Mbak. Kalau yang lainnya kan masih bisa terkendali ya. Cuman kan bayi belum makan sampai saat ini pun belum kena keisi apa-apa, terus posisi dingin kan kita aja yang dewasa kalau dingin aja kan kondisi perut. Nah, itu bayi, Mbak. Bayi. Ibu Mei, ini berarti terparah saat ini banjirnya atau sebelumnya sudah pernah terjadi? Sudah pernah 2020 ya, Bang, ya? 2020. Lebih parah dari 2020, ini lebih parah. Tadi
dari petugas sudah dikasih tahu nggak Bu untuk mengadu seperti itu dan juga posko untuk singgah di mana selain Tadi ada sih Bang? Nih mungkin kalau kalau untuk pendaftaran tadi udah di situ dari jam 2 pagi itu udah di situ udah untuk pendaftaran. Tapi karena memang kendalanya tadi malam nggak bisa nembus. Ini matahari sudah terbit pun udah terang pun ini nggak bisa nembus karena memang arusnya sangat kenceng. Terus juga banyak terhalang oleh kabel dan gapura-gapura yang mau masuk kita mau evakuasi itu sebenarnya. Tadi saya udah coba nembus dengan tim SAR di sini kan. Tapi karena di sana itu terhalang oleh gapura, jadi nggak bisa nembus. Terus kabel-kabel yang berserakan itu nggak bisa nembus. Harus ada dikasih jalur dulu, harus benerin jalur dulu. Gitu. Tapi tadi info yang kami terima Pak, itu listrik sudah mati, betul Pak? Sudah mati dari jam 2 pagi itu udah mati. Sudah mati, sudah dimatikan, sudah nggak bisa. Seperti itu. Oke Bapak, ini kan kendalanya apa sih Pak? Sebenarnya dari warga butuh apa Pak? Mungkin boleh dikasih. Yang sebenarnya sih intinya butuh evakuasi untuk terlebih dahulu evakuasi yang terjebak di sana. Itu yang paling utama. Berarti artinya butuh perahu karet lagi? Butuh perahu karet lagi, masih kurang karena ini cuma 2 yang pakai mesin, ada 1 pakai manual. Itu nggak bisa nembus, pakai mesin aja mesinnya nggak bisa nembus karena arusnya sangat deras sekali seperti itu. Terima kasih Bapak, semoga cepat terevakuasi ya Bapak keluarganya. Ya Febrian dan juga pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan bersama kameramen Yohanes Don Bosco sejumlah warga yang berhasil dievakuasi. Ada lansia dan juga wanita muda dan juga anak bayi seperti itu yang berhasil dievakuasi dari dalam menggunakan perahu dari SAR dan saat ini tengah dibawa ke dalam ke tempat aman untuk diberikan penolongan lebih masih ada keluarganya dan juga masih ada beberapa keluarga yang terjebak di dalam seperti itu, masih ada keluarganya dengan bayi di lantai 2 rumah yang terjebak di kawasan yang paling terdampak yakni berdekatan dengan arus karena tadi berdasarkan penuturan rumahnya di RW 9 Blok B mengalami tempat yang cukup terdampak karena berada di dekat pusaran air dengan arus yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kesulitan bagi tim SAR untuk menyelamatkan keluarga. Dan memang Febrian ini perahu digunakan secara bergantian usai mengantarkan kembali keluarga dari perahu kemudian kembali lagi ke dalam untuk mengamankan keluarga yang masih tertinggal di dalam. Dan ini adalah persiapan untuk perahu motor kembali masuk ke dalam mengevakuasi keluarga seperti itu Febrian. Dan warga tadi juga berharap agar mendapat bantuan untuk bisa membantu mengevakuasi keluarga yang masih terjebak di dalam. Dan ini 2 perahu sekaligus akan diberangkatkan di depan gerbang perumahan Pondok Gede perumahan Pondok Gede Permai. Ini warga saling berebut memang Febrian untuk bisa naik ke dalam perahu karena mereka ingin menyelamatkan keluarganya seperti itu. Tadi juga memang ada beberapa perdebatan antara petugas dengan warga karena para warga ini ingin naik ke dalam untuk membantu keluarganya yang masih berada atau terjebak di lantai 2 rumahnya karena diketahui air ini sudah sampai ke lantai 2 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter tadi kalau berdasarkan penuturan warga juga. Dan warga ini merasa khawatir atas keluarganya yang masih tertinggal. Febrian. Ya, Arneta, apakah Anda sudah mendapatkan informasi akan ada perahu motor tambahan karena hanya ada 2 ya perahu motor di sana? Febrian, sejauh ini kami belum menerima informasi apakah akan ada perahu tambahan yang disiagakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Namun tadi sekitar pukul 8:10 seperti itu sudah tiba, baru saja tiba bantuan perahu karet TNI yang sempat mengalami kendala mesin
yang tadi kita bisa saksikan hanya baru satu bantuan dari TNI yang menyediakan perahu karet motor seperti itu, dan saat ini memang bantuan tersebut masih berada di dalam perumahan untuk mengevakuasi warga, dan ini perahu kembali diberangkatkan ke dalam perumahan Pondok Gede Permai untuk mengevakuasi keluarga yang masih tertinggal, karena memang beberapa warga ataupun masyarakat yang berada di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai ini sangat mencoba ingin menaiki perahu karet agar bisa masuk ke dalam untuk bisa mengevakuasi keluarganya yang terjebak di lantai 2 rumah. Dan saat ini Febrian, memang muka air atau tinggi air ini masih dalam posisi yang sama, tidak ada perubahan. Karena kalau untuk di tempat saya berdiri saat ini, tinggi air setinggi kurang lebih 60 cm, dan kalau semakin masuk ke dalam perumahan Pondok Gede Permai, air akan semakin tinggi seperti itu. Dan bahkan kalau di RW 8, RW 9 seperti itu, tingginya sudah menggenangi lantai 1 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter. Febrian. Baik Arneta, artinya yang paling dibutuhkan warga adalah perahu motor untuk dapat mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah ya. Terima kasih Arneta dan juga Ahmad dari Bekasi. Pemirsa, selain itu ada juga daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang juga mengalami banjir. Dan untuk mengetahui keadaan di sana, kami telah bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Joy Jones di lokasi. Joy, selamat pagi. Apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan di sana? Ya, benar sekali. Saat ini saya berada di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, saat ini memang banjir di sini sudah mulai surut ya, tetapi pada tadi malam sampai subuh, ini tanggul yang ada di samping saya ini meluap pemirsa dan memasuki pemukiman warga. Adapun informasi yang saya dapatkan bahwa yang terdampak sekitar kurang lebih 400 sampai dengan 600 masyarakat yang terdampak di sini. Kurang lebih ada 150 kakak yang terkena banjir. Nah, memang kondisi saat ini air masih mengenang di beberapa titik di sekitar sini pemirsa, tetapi warga sudah mulai membersihkan rumah mereka. Juga terlihat beberapa motor yang sempat dievakuasi oleh warga pada saat malam hari karena memang rumah mereka itu terendam banjir. Nah, untuk perumahan di sini sendiri kurang lebih yang terdampak ada sekitar 600 warga yang terdampak oleh banjir yang memang tidak diprediksi ya karena hujan deras sehingga bisa meluap. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya bagaimana sih kronologi kejadiannya tadi malam, saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu warga yang saat ini tengah membersihkan rumahnya. Halo Kak. Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Maya. Maya. Boleh maju sedikit Ibu? Oke. Ibu, bagaimana sih tadi pagi kejadiannya Ibu? Mulai dari jam berapa? Kejadiannya tuh semalam jam 11. Atau air. Surutnya terserangan. Tadi sampai segi berapa Bu? Di rumah tuh sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Tadi sempat mengevakuasi nggak Bu? Ya, alhamdulillah nggak ada yang ngungsi. Oh, nggak ada yang ngungsi Bu. Tapi kira-kira apa sih Bu yang dibutuhin Bu? Sandang pangan papan mungkin ya. Karena nanti mungkin kalau misalkan bisa ada bantuan untuk buka puasa bersama keluarga aja sih paling gitu. Berarti sekarang lagi membersihkan rumahnya ya Bu? Iya, lagi bersihin rumah. Atau ya alat-alat bersih lah seperti kayak sabun-sabun gitu buat ngebersihin rumah Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan warga pemirsa bahwa memang warga meminta bantuan beberapa hal. Contoh yang paling adalah persiapan untuk mereka berbuka puasa karena memang terhambat ya karena adanya musibah banjir ini. Pemirsa juga tadi. Baik Joy, tahan dulu informasi Anda. Nanti selengkapnya kita akan kembali update informasi dari Lebak Bulus untuk informasi selengkapnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pagi ini banjir merendam Jabodetabek. Kalau yang Anda lihat di layar saat ini adalah situasi banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat. Bisa kita lihat ini di depan tulisan Gapura Selamat Datang di Perum Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Ada patroli yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sana, baik dari TNI, kemudian tadi ada yang berseragam oranye dari SAR, Basarnas. Ini sedang menggunakan perahu karet untuk patroli di sana. Kemudian ketinggian banjir ini bisa saya pastikan lebih dari 1 meter karena ada satu mobil minibus berwarna putih yang terendam banjir di sana. Lokasinya tepat berada di depan Gapura Perum Pondok Gede Permai di Kota Bekasi. Kemudian dari banjir ini pemirsa, ada banyak sekali sampah yang terbawa dari arus banjir. Dan dari pihak TNI juga tentu berupaya untuk membantu warga yang memang membutuhkan bantuan di sana terdampak dari banjir ini. Ini mereka menggotong sebuah perahu karet dan secara otomatis aktivitas warga di sana juga ikut terganggu. Ada beberapa mobil minibus terendam sampai setengah dari ban kendaraan terendam banjir. Kemudian masyarakat di sana terpaksa berhenti beraktivitas karena tidak bisa keluar ataupun tidak masuk ke daerah di Pondok Gede Permai. Banyak kendaraan mogok pemirsa. Di jalan Anda bisa menyaksikan ada motor, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Ini jadi mogok karena banjir yang terjadi di beberapa ruas jalan dan di perumahan di sekitar Jabodetabek pagi hari ini. Di Pondok Gede Permai ada rekan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar. Pemirsa, kita lihat bagaimana situasi terkini di sana. Arneta, selamat pagi Arneta. Arneta, di tempat Anda berada saat ini berapa ketinggian air banjir di sana? Arneta. Arneta, saya sapa, Anda bisa mendengar suara dari studio? Oke, pemirsa, ini ada kendala komunikasi dengan rekan Arneta Butar-Butar. Nanti akan kami coba hubungi kembali. Dari informasi terkini pemirsa, banjir di Pondok Gede Permai ini terjadi sejak hari Selasa ini tanggal 4 sejak pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan coba sapa lagi rekan Arneta Butar-Butar. Arneta, jadi ketinggian air di sana berapa Arneta pagi ini? Ketinggian air berapa sih? Langsung aja, yuk. Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Saat ini ketinggian air di tempat saat ini saya berada, yakni di depan perumahan Pondok Gede Permai ini kurang lebih setinggi 50 cm. Dan tadi juga berdasarkan pengakuan warga, kalau kita ke dalam lagi atau ke bagian banjir yang paling parah yakni di RW 8, RW 9 hingga RW 10 ini banjir bisa mencapai 4 meter lebih atau 6 meter lebih. Dan saat ini di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai banjir kurang lebih setinggi 50 hingga 60 cm. Dan tadi juga beberapa warga ini sudah berhasil dievakuasi oleh Kota Bekasi dan juga Polairut dan juga TNI. Dan tadi memang untuk jumlah perahu ini sudah mengalami pertambahan, yakni dari BPBD sendiri 3 perahu motor tempel yang disiagakan untuk mengevakuasi warga yang masih berada di dalam, dan juga dari Polairut 2 perahu motor tempel, serta dari TNI Angkatan Udara ini 1 perahu. Dan juga tadi berdasarkan informasi
Dari 3 RW, sekitar 1.000 warga masih terjebak di dalam. Bahkan jumlah tersebut bisa dikatakan lebih karena memang masih banyak warga yang terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai karena tinggi air yang sudah melebihi lantai 1 rumah atau sudah lebih dari juga Valen dan juga pemirsa, ini memang dari ketiga RW tersebut warga paling mengeluhkan terkait perahu karet yang dibutuhkan untuk mengevakuasi karena jumlahnya yang sangat terbatas dan warga harus bergantian untuk bisa masuk ke dalam untuk mengevakuasi keluarganya yang masih tertinggal di dalam, karena memang kalau Anda bisa saksikan di layar kaca saat ini banjir sudah sangat tinggi bahkan merendam kendaraan roda 4 seperti itu, dan kalau ke dalam lagi ini memang tinggi banjir semakin tinggi. Dan selain itu sulitnya evakuasi selain karena kurangnya perahu karet ini, tadi dari penuturan warga kabel listrik yang menghalangi jalan ini, yang menggulung menghalangi jalan ini juga menjadi salah satu kendala dari petugas untuk mengamankan keluarga. Dan selain itu juga di beberapa lokasi, di beberapa titik yang paling terdampak seperti di RW 8 dan juga RW 9 ini arusnya yang cukup deras sehingga warga sulit untuk bisa mengevakuasikan diri dan juga sulit diakses oleh petugas yang berada di dalam. Dan tadi bahkan dari penuturan warga juga ada petugas yang terjebak di dalam karena pusaran air yang cukup deras seperti itu karena lokasinya berdekatan dengan tanggul Kali Bekasi yang jebol seperti itu dan mengakibatkan banjir di perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan juga Valen dan juga pemirsa, diketahui bahwa ruas jalan raya ini sudah terkepung banjir dan warga ini berada di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai, artinya tumpukan atau keramaian terjadi di depan perumahan Pondok Gede Permai sehingga hal tersebut sempat menyulitkan petugas untuk mengarahkan perahunya ke arah dalam seperti itu. Namun memang saya katakan juga di tempat yang sama atau di Balai BNPB ini merupakan salah satu posko aman bagi warga untuk bisa mengungsi. Dan juga selain itu diketahui bahwa evakuasi ini terus dilakukan sejak pagi hari tadi karena memang warga juga merasa masih banyak keluarga yang tertinggal di dalam seperti itu, perahu silih berganti masuk keluar gerbang perumahan Pondok Gede Permai. Valen. Arneta, kalau untuk warga yang mungkin akan beraktivitas di sekitar Pondok Gede Permai ini, di mana titik lokasi terakhir yang bisa dijangkau oleh warga yang tidak ada banjir di sana? Di mana lokasi terakhirnya? Ya, Valen dan juga pemirsa, untuk titik terakhir dari jalan yang tidak terdampak banjir ini memang masih berada jauh di sebelah sana. Dan mungkin saya bisa bertanya kepada warga sekitar. Bapak, selamat pagi Bapak. Bapak, untuk warga Pak, ini jalan yang masih aman tuh jalan di sebelah mana Pak? Waduh, nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman Pak, Ya. Tapi untuk jalan raya itu di sebelah mana yang tidak terkena banjir sama Waduh, sekali? kurang paham saya juga. Bapak mungkin yang paham, Pak. Di jalan raya ke arah Cipendawa sana, apakah itu masih terbilang aman Pak untuk di arus lintas seperti itu Pak? Untuk jalan ke arah Cipendawa sudah belum bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan itu jalan Rawa Panjang. Iya, karena tadi kita lewat Cipendawa sudah diblokir, terus diarahin ke lewat Rawa Panjang. Karena Kemang Pratama pun itu sudah diblokir. Oke, berarti artinya beberapa akses ini sudah diblokir seperti Kemang Pratama, Cipendawa, seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Betul. Mungkin ada untuk bisa mengakses jalan. Kalau untuk jalur lain sih sementara kalau misalkan arahnya mau ke arah Bekasi ya, Bekasi Timur mungkin bisa salah satunya Rawa Panjang aja. Rawa Panjang sama mungkin Komsen ya.
Komsen masih. Itu berarti Jalan Rawa Panjang dan juga Komsen itu masih terbilang aman ya Pak? Masih aman, masih bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Valen dan juga pemirsa, memang akses yang sudah terblokir tersebut dan tadi dari pentuturan warga di Jalan Rawa Panjang dan juga Rawa Komsen ini masih jalan yang masih terbilang aman untuk dilewati warga seperti itu, karena memang akses ini ke arah Perum Pondok Gede Permai dan juga Cipendawa ini sudah terblokir, dan juga memang banjir diakui oleh warga ini menjadi yang terparah dari penuturan warga karena memang sudah melebihi lantai 2 rumahnya. Tadi juga warga banyak mengeluhkan tinggian banjir yang sangat tinggi sehingga mencapai lantai 2 rumahnya dan sulit untuk menyelamatkan barang berharganya seperti itu, dan warga sudah mengikhlaskan barang berharganya seperti itu, dan yang paling diharapkan oleh warga adalah sanak keluarga yang masih tertinggal di rumah di lantai 2 seperti itu bisa segera dievakuasi. Valen. Baik, Arneta Butar-Butar, nanti saya akan update lagi informasi terkini dari Anda. Nanti akan kami hubungi kembali pemirsa. Terima kasih Arneta. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk kita lihat langsung bagaimana situasi terkini. Kita tanyakan pada Kepala Pelaksana BPBD DKI, ada Pak Isnawa Aji. Pak Isnawa, selamat pagi Pak. Pak Isnawa, selamat pagi. Baik. Pemirsa, kami akan mencoba menghubungi Kepala Pelaksana BPBD DKI, Pak Isnawa Aji, untuk meminta konfirmasi terkini terkait dengan ketinggian banjir di beberapa daerah di Jabodetabek, yang bahkan tadi di lokasi tempat Arneta Butar-Butar melaporkan, di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, hari Selasa pagi ini itu ada laporan bahwa ketinggian banjirnya mencapai 4 meter di sana. Ini adalah banjir yang terparah yang pernah terjadi di Bekasi. Kemudian pemirsa, banjir Bekasi kali ini terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang sudah terjadi sejak pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga berdampak pada aktivitas warga pagi hari ini di sana. Kalau begitu pemirsa, saya akan ajak Anda kita tanyakan lagi kepada Pak Isnawa Aji terkait dengan banjir di Jabodetabek pagi ini. Pak Isnawa, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Pak Isnawa, jadi pagi ini sebenarnya lokasi banjir di Jabodetabek, lokasinya di mana saja Pak yang perlu diwaspadai warga? Jadi BPBD itu kami gabungan ya dengan personil dinas terkait. Tiap jam kami mengupdate Mbak titik-titik genangan yang ada di Jakarta. Tapi dengan jam 7 pagi ini, itu kami sudah memantau pintu-pintu air, rumah-rumah pompa. Tercatat masih ada 59 RT dan 4 ruas jalan yang masih tergenang. Di Jakarta Barat ada 10 RT di Kelurahan Rawa Buaya, Kedoya Selatan, Kembangan Selatan, ya kan? Ini dampak meluapnya Kali Pesanggerahan. Kemudian di Jakarta Selatan ada 32 RT di Slengseng Sawah, Pondok Pinang, Pegadegan, Rawajati, Cilandak Timur, Pejaten Timur, Bintaro, termasuk juga Kebon Baru. Kalau ini dampak dari luapan Kali Ciliwung, karena kita tahu kan intensitas hujan di hulu sempat siaga 1 dan sedikit turun siaga 2. Di Jakarta Timur ada 17 RT di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Gedong, dan ada 4 ruas jalan di daerah Joglo, Puri Kembangan, sedikit daerah Kemang, walaupun ada beberapa daerah yang sudah surut, Mbak. Jadi memang sifatnya up and down setiap hari, tergantung gimana. Kalau hulu mengalami intensitas hujan yang tinggi, dan di Jakarta terjadi hujan yang sangat lebat, otomatis daerah-daerah genangan akan bertambah, khususnya di bantaran kali dan sungai gitu, Mbak. Oke, Pak Isnawa, kalau kita lihat dari Bendungan Katulampa saat ini siaga 2 kalau tidak salah dengan perkembangan terkini ya Pak ya. Apakah ada yang harus dipersiapkan oleh warga atau BPBD di setiap kota administrasi di Jakarta untuk mengantisipasi banjir, Pak Isnawa? Ya pasti gini Pak, 5-7 jam itu akan berdampak terhadap peningkatan debit air khususnya daerah-daerah bantaran kali sungai. Memang ada beberapa titik di beberapa RT ketinggian ada yang sampai 1,5 meter karena memang bangunannya ada di bibir kali, ya artinya dekat sekali dengan
permukaan air Ciliwung kira-kira gitu. Dan tentunya kami sudah menyiapkan titik-titik pengungsian, kami juga sudah mendropping bantuan dan lain-lain. Tetapi tadi kami mendapatkan keluhan Mbak berkaitan dengan saat ini kan dalam kondisi bulan suci Ramadan ya, kesulitan untuk dropping makanan untuk sahur dan berbuka. Pagi ini saya akan rapat dengan para lurah, dengan forum pengurangan risiko bencana, dengan dinas sosial. Kita akan mencari solusi gimana bisa membantu dukungan. Kira-kira gitu Pak. Pak Isnawa, tadi Anda sebutkan ada yang harus waspada adalah yang berada di daerah bantaran kali sungai. Daerah bantaran kali sungai itu di Jakarta, mungkin di perumahan mana, di daerah di sekitar jalan apa, bisa dijabarkan Pak? Ya pasti gini Pak, itu yang misalnya ada di daerah Lenteng Agung, Kampung Melayu, Tanjung Barat, Kebon Baru, Pejaten Timur, Cilandak Timur, begitu spesifik rumah dan pemukimannya saya agak kurang detail ya. Tetapi kita harus mengingatkan mereka bahwa memang saat ini kan Dinas Sumber Daya Air sedang melakukan namanya normalisasi Kali Ciliwung. Mereka membuat seat pile, membuat turap-turap yang lebih tinggi agar luapan Sungai Ciliwung ataupun Pesanggerahan tidak melimpas ke pemukiman warga. Nah ini yang sedang dilakukan saat ini di daerah Rawajati, Pengandegan, kira-kira gitu Mbak. Oke, Pak Isnawa satu lagi Pak. Jadi dengan kondisi hari ini ada banyak potensi banjir di berbagai titik. Berapa personel BPBD DKI yang disiagakan untuk mengantisipasi ini Pak? Mbak, sebetulnya personel BPBD ini nggak banyak Mbak. Kami sedang minta ke Pak Gubernur untuk dioptimalkan lagi ya. Jumlah kami hanya 267, tetapi kan banyak personil dari Damkar, Satpol PP, PPSU ya. Kalau PPSU dimulai itu puluhan ribu di Jakarta. Nanti kita bahu-membahu Mbak. Ada PMI, ada Pramuka, ada dari kantor SAR Jakarta, dan lain-lain. Kami punya forum pengurangan risiko bencana Mbak. 50 organisasi, 5.000-an personil. Saat ini jadi kami semuanya diterjunkan ya Pak Isnawa ya? Semua turun Mbak. Yang punya perahu karet dan lain-lain semuanya turun. Kira-kira gitu, Mbak. Termasuk Bapak dan juga Gubernur mungkin apakah ada rencana untuk meninjau lokasi banjir Pak? Kemarin kan sudah Pak Wagub sudah ninjau, Pak Gubernur juga monitor terus 24 jam, para wali kota, camat lurah. Kami pokoknya semua siaga Mbak dengan semua jajaran Pemprov memonitor perkembangan, apalagi di rilis BMKG 4-6 Maret ini ada potensi yang agak lebih ekstrim. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Kalau hari ini Pak Isnawa ada agenda untuk meninjau langsung? Hari ini saya monitor wilayah dulu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Isnawa Aji. Saya izin ya dengan BNPB dulu Mbak, sebentar Mbak. Oke. Pak Isnawa, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD DKI karena hari ini sudah mengonfirmasi lokasi-lokasi mana yang perlu waspada terhadap banjir di Jabodetabek hari ini. Terima kasih Pak Isnawa. Pemirsa, nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Banjir pagi ini masih merendam beberapa daerah di Jabodetabek. Pemirsa, saya mau aja kita lihat bagaimana banjir pagi hari ini merendam kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Dan kemudian di Jakarta Barat juga ada beberapa ruas jalan yang terendam banjir, mulai dari Kedoya Selatan, kemudian Jalan Pilar Masraya. Dan juga ada beberapa ruas jalan di sekitar Puri dan Pesanggerahan, pemirsa. Kita lihat bagaimana banjir yang terjadi di Cipulir, Jakarta Selatan. Informasi terkininya pemirsa, ada kondisi Pasar Cipulir yang pagi hari ini terendam. Di sana ada rekan Satrio Adi. Satrio, selamat pagi. Satrio, di sana di kawasan Cipulir, berapa ketinggian banjir dan di titik mana saja? Ya, Valen, sejatinya ketinggian banjir di daerah Cipulir, tepatnya di Jalan Raya Ciledug ini, Jalan Ciduk Raya maksud kami, tinggi banjir mencapai sekitar 15 sampai 20 cm. Dan lokasi atau titik
banjir yang melanda wilayah Cipulir. Jauh ini hanya ada satu titik, tepatnya di dekat Pasar Cipulir mengarah ke Ciledug, di mana banjir ini diakibatkan hujan deras yang terjadi pada malam hari lalu, dan kondisi jalanan yang berada di titik ini merupakan turunan. Air menggenang di sini dan juga sistem drainase yang buruk juga memperparah kondisi, di mana hingga saat ini pukul kurang lebih 9 pagi waktu Indonesia Barat air tak kunjung surut. Meskipun banjir hanya berada di satu titik dan tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 15 sampai 20 cm, namun kemacetan ini terjadi akibat kendaraan yang melankan laju kecepatannya. Ini adalah kondisi jalanan dari daerah Blok M menuju ke Ciledug. Harus tersendat akibat banjir yang berada di dekat Pasar Cipulir ini. Adapun di perempatan Cipulir, ini luapan Kali Pesanggerahan juga naik, namun belum sampai ke jalanan. Jadi kurang lebih kondisi yang bisa digambarkan kemacetan yang terjadi imbas dari banjir yang terjadi di titik. Oke, Satrio, kalau kita lihat di peta satelit ini macet ya, macet di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Di sana apakah sudah ada petugas yang bersiaga mengarahkan arus lalu lintas di sana, Satrio? Ya, Valen, sejauh ini baru ada beberapa petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mencoba menguraikan jalanan, namun karena volume kendaraan ya banyak di pagi hari, sehingga tugas juga kewalahan. Apalagi kami di Cipulir ini di titik lokasi banjir hanya melihat beberapa petugas di hub, sekitar 1 sampai 2 petugas, sehingga tak mampu mengurai kemacetan yang terjadi. Kami akan coba menunjukkan kepada Anda, Valen, luapan Kali Pesanggerahan yang sudah naik. Ini adalah Kali Pesanggerahan di Kebayoran Park yang sudah naik akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta pada malam hari lalu. Dan inilah kemacetan yang terjadi. Meskipun banjir hanya ada di satu titik dan tidak terlalu tinggi, hanya 15 hingga 20 cm, namun ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari arah Blok M menuju ke arah Ciledug. Kemacetan diprediksi terjadi hingga 2 sampai 5 km panjangnya. Oke. Baik. Satrio, jadi di sana apakah ada petugas dari BPBD atau Damkar, SAR yang ada di situ untuk mengarahkan daerah-daerah terdampak banjir di sana, Satrio? Ya, Valen, untuk petugas BPBD dan SAR ini tidak ada di lokasi karena memang titik banjir ini hanya ada di depan minimarket dan tidak terlalu signifikan dan tidak berpengaruh terhadap keselamatan dari warga, namun hanya mengakibatkan kemacetan. Dan tadi ada beberapa petugas dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang mencoba mengurai banjir dan memperbaiki sistem drainase agar air cepat kembali surut dan lalu lintas kembali normal. Oke.
Baik Satrio, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Nanti akan kami tersambung lagi kepada Anda Satrio di Ciledug. Pemirsa, selanjutnya kita lihat di kawasan Jakarta Barat di Jalan Pilar Mas Raya pagi hari ini. Informasinya ada banjir juga di sana. Ada rekan jurnalis Jason Sambo sudah tersambung bersama kami. Jason, selamat pagi Jason. Jason, di tempat Anda berada saat ini berapa ketinggian banjir? Selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Kalau saya melaporkan di kawasan Jalan Pilar Mas Raya ini sebenarnya ada 2 titik banjir yang kemudian nampaknya paling sulit untuk dilewati oleh masyarakat di sini. Kalau di tempat saya berdiri saat ini saya ukur kurang lebih kira-kira sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Bisa dilihat di sini ketinggian banjirnya tapi tidak terlalu panjang sebenarnya. Hanya kurang lebih sekitar 100 meter sampai ke arah belakang saya. Dan bahkan ini kalau Anda bisa lihat di belakang itu mobil-mobil sebenarnya masih bisa untuk melintas. Bahkan tadi juga ada motor-motor yang juga sempat nekat untuk bisa pelan-pelan melintas ke daerah Kebonjeruk. Nah ini pemirsa, kalau mobil yang memang lebih tinggi, ini nampaknya tidak terlalu bermasalah. Jadi memang kalau mereka melaju kecepatan dengan pelan-pelan, mereka bisa melewati aliran dari banjir ini. Sementara kalau saya ke depan lagi ke bagian sebelah kiri pemirsa, itu adalah kawasan perumahan di Pilar Mas Raya. Biasanya kalau di kawasan ini banjir, itu biasanya menjadi kawasan yang juga terkena banjir permukiman warga atau perumahan warganya. Tapi sampai dengan pagi hari ini, itu tidak terlihat ada genangan banjir di sana, jadi hanya sekitar di depan gedung dari kantor Metro TV ini, pemirsa, yang Anda bisa lihat kaki saya ini terendam sekitar 5 sampai dengan 10 cm, pemirsa. Dan saya akan ajak lagi pemirsa untuk ke depan. Nah, kalau di depan sini, ini juga sempat aliran airnya tidak ada beberapa meter, tapi di depan lagi ada lagi pemirsa. Jadi sempat terputus aliran airnya, tapi di sini ada lagi. Ini juga yang membuat masyarakat di belakang saya ini agak susah juga untuk melintas. Tapi memang tetap ada motor-motor juga yang berani untuk kemudian bisa melintas ke sana, bersama juga mobil-mobil yang ketinggiannya ini lebih tinggi daripada mobil jenis sedan misalnya. Saya akan juga bawa Anda pemirsa menuju ke depan, karena tadi sepanjang perjalanan saya ke sini juga tingkat kemacetannya juga cukup parah pemirsa. Dan yang saya lihat di sini memang tidak ada tim bantuan misalnya atau tim khusus yang kemudian menangani banjir di sini untuk saat ini. Jadi memang bisa dikatakan warga beraktivitas memaksimalkan kendaraan yang ada. Karena biasanya kalau banjir di kawasan ini, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sudah ada pengerahan perahu karet misalnya dari warga setempat, begitu kan, atau menggunakan truk-truk yang lebih tinggi. Tapi sampai dengan saat ini, tidak ada truk-truk yang saya lihat kemudian memfasilitasi warga untuk bisa bermobilitas. Mereka masih memberdayakan kendaraan pribadi. Nah sekarang ini saya sudah berjalan semakin ke tengah. Ini makin ke sini kita makin tinggi pemirsa. Di sini saya bisa ukur sudah lebih dari 3 banjir yang terjadi di sini. Dan kita lihat bahwa memang mobil-mobil ini masih nekat dan bahkan motor nih pemirsa untuk kemudian bisa melewati kesulitan ini. Cuman yang ingin saya pastikan adalah kalau ke arah Kebonjeruk pemirsa, apakah di sana juga masih terjadi kepadatan? Nah, pemirsa, ada kendala sambungan dengan Jason Sambo, masalah sinyal di Kedoya, Jakarta Barat. Selanjutnya pemirsa, ada lokasi lain di Pondok Kacang. Ini ada rekan Aris Setia di sana, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan. Kita lihat bagaimana banjir yang terjadi di sana pemirsa. Aris, selamat pagi Aris. Aris, di lokasi Anda berada, banjir dengan ketinggian berapa yang terjadi di sana? Aris Setia, selamat pagi. Oke, mohon maaf pemirsa karena ada kendala sambungan telepon dan juga sinyal. Pagi hari ini kita nanti akan coba lagi untuk melihat bagaimana situasi banjir di beberapa lokasi tempat jurnalis Metro TV berada. Akan kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda breaking news berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Di Jabodetabek pagi hari ini ada beberapa daerah yang dilanda banjir, pemirsa. Salah satunya kita akan lihat bagaimana kondisi di Pondok Kacang Prima di Tangerang Selatan yang dilaporkan banjir bahkan sejak tanggal 2 Maret 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada rekan Aris Setia, jurnalis Metro TV di sana. Aris, selamat pagi Aris. Aris, di tempat Anda berada, di perumahan mana tepatnya, ketinggian air banjir berapa? Di Kota Tangerang Selatan ini dari informasi yang kami terima ada 11 titik secara keseluruhan, dan tempat saya melaporkan saat ini merupakan kompleks Pondok Kacang Prima yang berada di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dan bisa dilihat secara langsung bahwa aktivitas warga sampai dengan pagi hari ini masih terus membersihkan sisa banjir. Dari informasi yang kami terima di sini bahwa memang banjir yang terjadi di kompleks Pondok Kacang Prima ini sudah berangsur surut jika dibandingkan pada hari tadi. Subuh tadi memang ketinggian banjir, ketinggian air ini memang mencapai sekitar 50 cm sampai dengan 100 cm. Namun pada pagi hari ini kita lihat bersama sudah berangsur surut, dan saya akan coba untuk berbincang langsung sama dengan salah satu warga di sini. Selamat pagi, Ibu. Ini Ibu siapa? Oke. Bu Lina, ini bisa diterapkan, Bu, persisnya air ini mulai memasuki kawasan ini, mungkin masuk ke dalam rumah warga ini tepatnya pada pukul berapa, Bu? Hujan dari tadi. Mungkin kita bisa bergeser. Ya, Bu Lina, ini jika melihat kondisi banjir yang ada di Pondok Kacang Prima ini sudah 8 kali di wilayah ini. Hampir setiap tahun ya. Oke. Nah, untuk banjir kali ini apakah bisa disebut paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Enggak sih, baru nggak parah banget. Oke. Ibu tinggal di sini sudah berapa lama? Oke, 26 tahun. Bu, dari informasi yang kami terima bahwa banjir Tangerang Selatan itu disebabkan oleh dua. Ini menurut Ibu sebagai warga sini apa betul, Bu, ya, atau seperti apa? Iya sih, bisa katanya itu banjir. Oke. Kalau misalnya kalau nggak hujan itu nggak apa-apa. Oke, Juli. Tapi sejauh ini khususnya di kompleks Pondok Kacang Prima ini apakah ada dari banjir ini? Ada. Banyak orang. Banyak sih yang belum di tingkat rumahnya pada ini. Pada mengungsi ya. Oke, Bu Lina, ini mungkin bisa disampaikan apakah sudah ada Tangerang Selatan dari pihak polisian ataupun TNI terkait dengan banjir yang ada di sini? Oke. Ya, ada bantuan ya. Oke, Bu, ini pagi hari ini Ibu dibantu dengan siapa saja, Bu? Ini cuma anak-anak aja, kebetulan kan pulang lagi. Oke. Bu, ada pesan kita Kota Tangerang Selatan terkait dengan peristiwa banjir ini? Aris, terima kasih Aris Setia untuk informasi terkini. Tadi pemirsa, walaupun ada sedikit kendala di sambungan sinyal, tapi tadi kita sudah bisa memahami bahwa di daerah di tempat Aris Setia berada itu masih di Pondok Aren. Pemirsa, Pondok Aren Tangerang Selatan itu terjadi banjir juga di sana. Walaupun sudah terjadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Maret, saat ini di sana situasi terkini sudah mulai surut genangan air banjirnya. Kita akan kembali lagi pemirsa ke rekan Jason Sambo di Jakarta Barat. Jason, tadi Anda sudah ceritakan di Jalan Pilar Mas Raya itu ada ketinggian air yang berbeda-beda di sana dan banyak sekali mobil yang masih nekat untuk menerobos. Kalau kemacetan di sana bagaimana, Jason Sambo? Apakah ada kemacetan? Ya, kalau kemacetan Valen, memang kami melihat di ujung sana di mengarah ke Kebon Jeruk memang masih terjadi kepadatan. Saya masih berusaha ke sana.
Tapi yang memang tidak kalah menarik adalah semakin saya susuri ke arah Kebon Jeruk begitu pemirsa, ini ketinggian banjirnya semakin tinggi, ini kurang lebih sekitar 30 cm dan bahkan di belakang saya banyak orang yang kemudian harus mendorong motornya pemirsa karena ternyata motornya mengalami mogok. Itu di depan kita lihat lagi ada beberapa motor yang bahkan harus mendorong motornya pemirsa karena memang mesinnya mati karena air begitu. Nah, tapi kalau saya bertanya sama warga, memang banjir ini sudah terjadi sekitar pukul 6 pagi tadi karena hujan yang memang sudah terjadi sejak malam. Dan karena hujan yang menyebabkan sampai dengan tadi pagi, itu kemudian menyebabkan Kali Pesanggerahan ini meluap, sehingga kemudian terjadi banjir sampai dengan saat ini. Tapi yang saya amati lagi, ini yang agak sedikit mungkin bisa dikatakan sedikit berbeda karena untuk yang lajur melaju ke arah Kedoya Selatan dan juga Puri Indah, ini kan ketinggiannya kurang lebih sekitar 20 cm pemirsa. Tapi kalau saya nyebrang yang ke arah Kebon Jeruk, nah ini nampaknya lebih tinggi lagi pemirsa. Jadi memang kayak ada kemiringan yang berbeda begitu pemirsa untuk tingkat ketinggian banjirnya. Sembari saya mau mengarah ke arah pinggir tol Kebon Jeruk yang memang tadi sempat mengalami kemacetan cukup panjang. Dan bahkan itu banyak orang yang kemudian memilih memutar karena berpikir akan bisa lewat ke arah Kedoya Selatan lewat arah belakang. Tapi ternyata itu juga ada genangan-genangan banjir pemirsa yang terjadi di sana akibat meluapnya Kali Pesanggerahan. Jadi begini pemirsa kondisinya memang masih banyak sekali masyarakat yang berjibaku sendiri. Ada bantuan kapal misalnya karet untuk bisa melakukan sampai ada yang berhenti. Mungkin dulu, Bapak selamat pagi Pak. Pak, ini motornya mati. Oke, Bapak ini mau kemana memang Pak? Mau berangkat kerja. Oke, Bapak memang nggak tahu kalau infonya lagi ada banjir di daerah sini Pak? Tahu. Seperti ini Pak. Gitu ya Pak ya? Oke. Oke, pemirsa, jadi di daerah Jakarta Barat tadi Jason juga sudah menceritakan ada ketinggian genangan banjir yang berbeda-beda di beberapa titik di Jalan Pilar Mas Raya. Dan untuk Anda yang mau beraktivitas mungkin akan masuk ke pintu tol Kebon Jeruk, ini mungkin harus memperhatikan lagi bagaimana caranya untuk datang ke sana untuk menghindari terjadinya kemacetan karena genangan banjir yang terjadi di Kedoya Selatan. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergabung dengan Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Triseto Handoko. Kita akan tanyakan bagaimana dengan penanganan untuk modifikasi cuaca terkait dengan banjir yang terjadi di beberapa titik di Jabodetabek. Pak Tri, selamat pagi Pak Tri. Iya, banjir semua di mana-mana ya Pak? Pak Tri, jadi terkait dengan hujan yang terjadi dan menyebabkan banjir yang meresahkan masyarakat, apakah nanti akan ada modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG? Ya, jadi kami sebenarnya kemarin juga sudah koordinasi dengan DKI. Ya, cuman karena ini wilayahnya kan Jabodetabek, selain hujan di DKI juga banyak hujan-hujan dari wilayah Bogor yang merupakan hulu dari satu kesatuan DAS ya, daerah aliran sungai, mulai dari Bogor sini dan masuk ke Jakarta. Nah, sehingga secara administrasi teman-teman DKI agak ragu ini kalau anggaran DKI digunakan untuk beroperasi di Bogor. Nah, akhirnya sambil terus kita koordinasi dengan DKI, maka saya juga sudah koordinasi dengan teman-teman BNPB agar bisa disiapkan anggaran untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi mulai hari ini kita putuskan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca karena prediksi hujan di wilayah Jabodetabek ya ini masih cukup ya tinggi gitu ya, terutama di Bogor, di selatan itu cukup tinggi. Nah, akan kita lakukan upaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna pengurangan curah hujan supaya pertama ini tidak menjadi menambah beban masyarakat yang terdampak ya, kita sangat bersimpati dengan kondisi ini dan juga untuk mengurangi banjir-banjir tambahan juga yang mungkin akan terjadi jika curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Jabodetabek hingga tanggal 7 atau tanggal 8 nanti Mbak. Oke, jadi tadi Anda mengatakan bahwa di Jakarta dan Bogor ini masuk dalam satu daerah aliran sungai, satu DAS, maka modifikasi cuaca bisa dilakukan di Bogor untuk mengantisipasi banjir tidak makin meluas di Jakarta. Selain di Bogor, di mana lagi Pak Tri?
Tentu saja kita akan beroperasi di daerah-daerah di upwind ya, di daerah atas, di daerah gini. Upwind itu maksudnya gini. Kalau anginnya yang dari Bogor itu bisa tumbuh dari selatan, maka sebelum masuk ke Bogor awan kita hujankan. Ya, awan yang sudah di Bogor bisa kita kurangi hujannya gitu. Kemudian awan-awan yang hujan di Jakarta itu juga bisa tumbuh di Selat Sunda, di Lampung, di pantai utara Jawa Barat gitu. Sehingga awan-awan yang ada di sana juga harus kita hujankan di lautan supaya tidak menambah curah hujan yang ada di DKI. Jadi sebelum masuk wilayah besar Jabodetabek, kita berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi hujannya, menurunkan hujan ketika belum memasuki daerah-daerah tersebut. Jadi areanya akan sangat luas ya. Ini bisa Jakarta, Bogor, Bekasi, Banten, Tangerang, Depok ya, dan seluruh wilayah Jawa bagian barat khususnya akan coba kita kurangi hujannya. Kita lakukan operasi modifikasi cuaca sehingga beban penderitaan teman-teman kita yang terdampak ini bisa kita kurangi, Mbak. Baik, dan tadi Anda juga sempat menyinggung soal diskusi penggunaan anggaran DKI yang mungkin saja mengapa harus digunakan di Bogor, bagaimana nanti penanganan soal anggarannya. Tapi Pak Tri, ini kan kondisi mendesak. Bagaimana dengan modifikasi cuaca yang mungkin bisa dilakukan oleh BMKG hari ini, Pak Tri? Ya, untuk hari ini ya sudah pasti kita akan melakukan operasi ya menggunakan dana dari BNPB. Karena BNPB kan nasional ya. Jadi bisa atas permintaan Pemprov Jawa Barat, maka kemudian akan kita lakukan. Kita sudah persiapkan, Mbak, operasi hari ini. Saya kira siang nanti sudah kita bisa terbang melakukan penyemaian awan, sehingga hujan-hujan yang berpotensi masuk wilayah Jabodetabek itu bisa segera kita cegah, ya kita kurangi. Jadi kita bekerja keras ini, berkoordinasi. Ini saya juga sambil rapat yang dipimpin Pak Menko PMK ini mengikuti rapat BNPB ya, kita akan bergerak cepat untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat kita, Mbak. Oke, durasinya berapa lama Pak mungkin modifikasi cuaca ini bisa dilakukan untuk mencegah hujan supaya tidak banjir berlarut-larut? Sekarang kemampuan operasi modifikasi cuaca di Indonesia ini sudah sangat baik ya, bahkan di level dunia pun sudah mengakui bahwa kita bisa beroperasi 24 jam. Oleh karena itu, kita merencanakan operasi 24 jam sampai dengan tanggal 8. Itu nanti akan kita lihat lagi perkembangannya, apakah masih perlu dilanjutkan atau cukup sampai tanggal 8 itu. Oke, kalau dari koordinasi dengan bagian yang menangani soal perakiraan cuaca, Pak, perakiraan cuacanya hujan akan terjadi di Jabodetabek itu berapa lama, Pak? Ya, jadi kami tentu di BMKG, Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca, terus berkoordinasi aktif ya secara intensif dengan teman-teman di Kedeputian Bidang Meteorologi. Ya, kita punya krisis center yang semua data di-share di situ. Kita memang melihat bahwa sampai dengan tanggal 7 atau tanggal 8 itu masih ada potensi hujan sedang sampai lebat di wilayah Jabodetabek. Ya, Pak Tri, sebentar kita tahan, untuk Pak wilayah Bogor ya, wilayah selatan itu bisa sampai lebat ya, sehingga kita akan terus melakukan monitoring dan operasi. Baik Pak Tri, sebentar kita tahan, kita simak apa pernyataan yang disampaikan 3 kepala daerah pemirsa. Kita simak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Wali, nanti sekalian kami tanggapi. Mungkin satu lagi ada Kabupaten Bekasi. Udah. Kabupaten Bekasi ada yang ada di sini, Kabupaten Bekasi? Baik, kalau belum ada, yang pertama Bu Ane dan Pak Wali, Pak Wali Kota Bekasi termasuk Depok ya. Ini kami sudah dapat laporan. Setelah ini nanti akan ada rapat teknis. Apa-apa yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Yang tadi dikatakan mungkin yang sangat menonjol informasi pagi ini dari Pak Wali Kota Bekasi tadi ya. Tentu saja ini harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, evakuasi penyelamatan masyarakat ini betul-betul harus dilaksanakan hari ini, harus semakin baik ya. Tadi kalau kekurangan perahu karet Depok segera nanti kita dorong ya, kekurangannya berapa, butuhnya berapa, nanti setelah rapat dipimpin Pak Menko ini akan kita lakukan rapat koordinasi secara teknis.
apa-apa yang diperlukan di masing-masing daerah. Kemudian operasi modifikasi cuaca, ini BNPB akan melaksanakan sampai tanggal 8. Mudah-mudahan dengan adanya orientasi ini, paling tidak hujan akan bisa kita kurangi untuk hari-hari ke depan. Kemudian logistik permakanan, saya minta kalau betul dilengkapi untuk masing-masing daerah. Banyak kekurangan nanti dilaporkan ke BNPB, ya, kekurangan logistik permakanan dilaporkan ke BNPB. Kemudian untuk Kota Bogor nanti setelah selesai rapat Pak Wali, saya akan ke sana, ya, mungkin agak siang nanti, dan mungkin juga Bapak Menko nanti berkenan untuk melihat langsung ke Kota Bekasi. Karena tadi Pak Wali menyampaikan katanya yang lumpuh ini Kota Bekasi. Tapi jangan khawatir Pak Wali Kota, pemerintah pusat nanti lewat BNPB akan turun langsung mendampingi Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan terhadap dampak bencana ini. Saya rasa itu untuk sementara. Setelah ini silakan dari Banten, ya, Banten. Khususnya Tangerang, dimonitor juga Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang juga ada banjir. Silakan dari Kalaksa pemerintah Provinsi Banten menyampaikan informasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala BNPB, Ibu Kepala BMKG, Kepala Basarnas, beserta seluruh jajaran di BNPB, BMKG, juga Basarnas dan rekan-rekan para kepala pelaksana BPBD Provinsi maupun Kabupaten Kota di Jabodetabek. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami informasikan di Banten, terutama yang di kawasan Tangerang, ada beberapa titik banjir, terutama di Tangsel dan juga di kota. Nah, untuk di kota Tangerang, kota Tangsel itu ada kurang lebih 11 titik banjir, 4 kecamatan, dan diinformasikan juga dari hasil koordinasi dengan BPBD kota di Kabupaten Kota, khususnya di Tangerang Raya. Ini ketinggian air dari 30 cm sampai paling tinggi 120 cm. Pada saat ini ada beberapa lokasi yang masih terendam dan juga ada beberapa lokasi yang sudah mulai surut. Secara detail teknis nanti mohon bisa disampaikan oleh para kepala pelaksana BPBD di Tangerang Raya. Demikian laporan yang disampaikan dari BPBD Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin akan ada tambahan dari wilayah Banten, Tangerang, dan sekitarnya. Izin Pak. Baik, kalau belum ada, intinya sama dengan daerah-daerah lain, walaupun di wilayah Banten tidak sebesar wilayah Jawa Barat, tapi tetap saja ya, tolong per hari ini harus betul-betul Pemirsa, yang baru saja kita simak adalah konferensi pers dari BNPB. Ini adalah rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPB. Tadi ada Majen TNI Suharyanto yang menyatakan bagaimana tanggap darurat yang akan dilakukan terkait dengan banjir di beberapa daerah di Jabodetabek. Tadi ada banyak sekali kepala daerah di Jabodetabek yang hadir dan menyampaikan kondisi terkini di daerah mereka masing-masing. Tadi kita simak ada Wali Kota Bekasi yang menyampaikan situasi terkini di Bekasi, Wali Kota Bogor, dan juga ada Wali Kota Tangerang. Kita akan nantikan pemirsa bagaimana update perkembangan terkini situasi banjir dan penanganannya di daerah yang ada di Jabodetabek. Nah, yang Anda saksikan di layar saat ini, di sebelah kanan layar kaca pemirsa adalah situasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Kebonpala, Jakarta Timur ini merupakan daerah yang langganan terjadi banjir di Jakarta. Beberapa kali dalam kondisi hujan deras
dengan kurun waktu yang cukup panjang biasanya terjadi banjir di Kebonpala. Namun sedikit berbeda kali ini karena Anda bisa lihat bagaimana arus banjir ini terjadi di kawasan padat penduduk. Ini merupakan permukiman padat penduduk di Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian airnya bervariasi. Kalau ada orang dewasa yang lewat, ini airnya bisa mencapai lutut orang dewasa. Sekitar 20-40 cm pemirsa terjadi genangan banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Ini tentunya menghambat aktivitas warga karena yang tentu akan berangkat kerja pagi hari ini terpaksa menerjang banjir tanpa ada bantuan perahu karet. Mereka berjalan kaki menerobos banjir yang terjadi di permukiman warga. Belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana warga yang memutuskan untuk mengungsi dari rumah mereka. Tapi yang jelas di permukiman di Kebonpala ini air masuk ke dalam rumah warga. Di sebelah kiri pemirsa, ini merupakan gambar terkini di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banjir juga terjadi di sana, sama dengan beberapa daerah di Bekasi lainnya. Ada bantuan dari BPBD, BNPB, baik dari damkar, banyak sekali elemen di sana yang menyiapkan perahu karet untuk masyarakat yang beraktivitas atau ingin keluar dari daerah tersebut. Usai jeda, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi terkini seputar banjir di Jabodetabek. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk kita tanyakan lagi kepada Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, ada Tri Seto Handoko, terkait dengan modifikasi cuaca yang mungkin saja dilakukan hari ini. Pak Tri, tadi di dalam konvers BNPB, itu Kepala BNPB mengatakan kalau daerah yang berpotensi lumpuh hari ini adalah Bekasi. Kalau untuk mau melakukan modifikasi cuaca di Bekasi, berarti di mana awan hujan itu akan dikerdilkan, Pak? Lokasinya di mana? Jadi gini, kita melihatnya harus komprehensif. Bahwa yang paling lumpuh dari Bekasi, karena memang di Bekasi ini banyak perumahan-perumahan daerah-daerah yang berdekatan dengan sungai, ya, Sungai Cikeas, yang sebenarnya hulunya juga di Katulampa di Bogor, gitu ya. Maka persoalannya yang kita lihat, pertama bagaimana cara kita untuk mengurangi debit Sungai Katulampa sehingga yang masuk ke Bekasi itu bisa kita minimalisir. Untuk yang pertama itu maka caranya adalah kita harus bekerja sekeras mungkin agar hujan yang terjadi di catchment area besar Jakarta Raya yang hulunya di Bogor itu hujannya sedikit. Nah, sehingga suplai air dari Bogor itu harapannya bisa kita minimalisir. Itu yang pertama. Kemudian memang hujan di Bekasi dan sekitarnya tadi malam juga cukup deras. Nah, ini nanti awan-awan yang kira-kira akan menjadi hujan di areal Bekasi itu kita lihat. Ada dua mekanisme bagaimana proses hujan terjadi di Bekasi. Yang pertama, ada awan yang bergerak dari Laut Jawa, ya, tumbuh di atas Laut Jawa bergerak menuju Bekasi. Itu akan kita hujankan dulu di atas laut, sehingga harapannya hujan yang terjadi di Bekasi bisa berkurang secara signifikan. Kedua, ada juga awan-awan yang mungkin akan tumbuh langsung di Bekasi. Nah, untuk awan-awan yang langsung tumbuh itu, maka operasi modifikasi cuaca akan kita lakukan dengan strategi melakukan pengerdilan awan-awan itu. Ya, kita semai dengan bahan tertentu sehingga awan yang tumbuh tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga hujannya juga akan berkurang. Nah, dari yang kiriman akan kita tahan, kita kurangi, yang mau hujan di Bekasi juga kita kurangi, ya, sehingga harapannya teman-teman kita, masyarakat yang terdampak di Bekasi ini bisa lebih mudah menyelesaikan persoalan yang sekarang terjadi ini, Mbak. Baik. Dan tidak ada hujan tambahan yang bisa menyebabkan banjir semakin bertambah tingginya ya Pak ya. Pak Tri, ya, kita akan berusaha sekeras mungkin untuk melakukan itu. Oke. Pak Tri, saya mau
ajak pemirsa dan Pak Tri juga untuk kita lihat bagaimana situasi banjir di Jakarta Barat, pemirsa, untuk memahami bahwa penting dilakukan modifikasi cuaca secepatnya. Saya mau sapa rekan Jason Sambo. Jason di Jakarta Barat. Saat ini Jason, apakah ada perubahan ketinggian air dari pertama kali Anda tiba di sana sampai dengan pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ini? Ya, kalau Valen tanya apakah ada perubahan ketinggian air, sayang sekali nampaknya saya amati belum ada perubahan ketinggian air. Justru di sini masih tinggi sekali, Valen. Kalau kata orang tadi di sini sekitar jam 6 memang airnya sudah naik begitu ya. Sampai sekarang ini bahkan masih tinggi. Aduh, ini maaf, saya bahkan sampai tidak bisa melihat ada pembatas jalan begitu antara kedua lajur. Karena saking tingginya banjir yang menutupi lajur pembatas ini, pemirsa. Dan makin saya ke depan, makin arah ke Tol Kebonjeruk, itu ketinggian banjirnya semakin tinggi. Ini bisa 50 sampai 60 cm pemirsa yang teramati. Dan bisa dilihat bahwa di ujung sana itu banyak sekali mobil-mobil dan juga motor yang kemudian harus putar balik. Walaupun ada juga yang nekat pemirsa, tapi dengan resiko memang dari mereka kebanyakan ini mengalami mogok begitu pemirsa. Dan saya akan coba melihat, mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di depan sana pemirsa. Karena memang tadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, saya juga sempat melewati kawasan ini, masih sekali begitu pemirsa. Kalau sekarang, nah kebetulan sampai di ujung jalan sini pemirsa ini sudah berhenti genangan airnya, tapi memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dan di sini terlihat sekali bahwa penumpukan kendaraan, mau tidak mau mobil harus diputar balik. Dan kalau saya melihat di ujung memang kemacetan itu juga masih terjadi pemirsa. 30-an waktu Indonesia Barat ini masih terjadi, terutama yang mengarah ke Benjeruk. Sementara kalau pemirsa ke arah Dah begitu, itu tidak terjadi kemacetan yang berarti atau tidak ada terjadi penumpukan kendaraan pemirsa. Apalagi ditambah ada faktor memang di sini ada pertigaan. Jadi memang membuat penumpukan kendaraan ini semakin kusut pemirsa. Di sini bisa dilihat banyak sekali pengendara sepeda motor. Nah, di sini ada pertigaan di sini pemirsa yang membuat kemudian semakin sulit untuk masyarakat bisa beraktivitas di sini. Nah, di sini pemirsa itu masih terjadi antrian panjang yang diperkirakan itu sampai ke Tol Kebonjeruk. Sementara di sisi sebelahnya yang mengarah ke Puri Indah ini tidak sepadat itu pemirsa. Jadi masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Saya ajak lagi pemirsa untuk melihat di sisi seberangnya. Di sisi seberangnya itu adalah di dalam Tol Kebonjeruknya pemirsa. Kalau di dalam Tol Kebonjeruknya itu memang masih padat, apalagi memang mereka itu banyak kendaraan yang mau keluar di Tol Kebonjeruk. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi simpul kemacetan yang cukup panjang pemirsa dari keluar pintu Tol Kebonjeruk sampai ke arah Kedoya ini pemirsa. Dan kemacetannya itu saya bisa gambarkan masih panjang sekali. Saya akan balik arah lagi pemirsa. Karena ini sudah pasti akan sampai ke Tol Kebonjeruk, itu masih akan sangat panjang pemirsa kemacetannya. Ini saya nyebrang lagi untuk memberikan penggambaran situasi terkini pemirsa. Dan ternyata memang masih macet sekali. Kendaraan ini bisa dikatakan, saya bisa bilang bahkan stagnan pemirsa. Majunya itu benar-benar sedikit-sedikit. Jadi bagi Anda memang yang ingin melewati kawasan Kebonjeruk atau mengarah ke arah Kebonjeruk, disarankan untuk tidak melewati kawasan ini dulu. Cari alternatif lain pemirsa, karena begitu padatnya kendaraan yang ada di sini. Ada pertigaan di sini pemirsa. Nah, belum lagi ditambah banyak sekali kendaraan-kendaraan motor yang juga menggunakan jalur sebaliknya. Jadi ini makin menambah keruwetan atau kemacetan yang terjadi pemirsa di kawasan Kedoya Selatan ini. Masih nggak bisa Anda lihat di sini, bahkan kendaraan itu stuck. Dan yang di sebelah sana pemirsa, Anda bisa lihat ada motor-motor itu bahkan juga berhimpit-himpitan dan tidak bisa melaju pemirsa, dan bahkan mereka harus menggunakan ini jalur-jalur seperti trotoar untuk bisa kemudian melaju ke arah Kebonjeruk. Bahkan ada juga yang harus mengarah ke kantor ini menggunakan jalan kaki pemirsa. Jadi memang saat ini saya bisa gambarkan kondisinya sangat tidak ideal, Valen dan juga pemirsa.
semua masyarakat, baik itu motor, mobil, menggunakan berbagai cara, bahkan sampai menembus trotoar untuk bisa melaju karena di sini benar-benar stuck. Valen. Baik, Jason Sambo, dari lokasi Anda berada ini sepertinya sedikit mendung ya Jason ya. Kalau Anda bisa ceritakan cuaca di sana bagaimana Jason? Apakah berpotensi ada hujan di sana? Oke, kalau ditanya mendung atau berpotensi hujan, nampaknya justru saya merasakan tidak, Valen. Karena justru di sini mataharinya cukup tinggi, kemudian juga sudah mulai panas begitu ya. Jadi tidak ada awan mendung yang juga saya lihat atau terpantau awan gelap di sini, baik itu yang arah di utara maupun yang mengarah ke selatan. Matahari tidak ada tanda-tanda mendung yang saya pantau begitu di sini. Cuman memang kalau saya lihat di sini, nah inilah Kali Pesanggerahan pemirsa yang memang ini sempat meluap karena hujan yang terjadi sejak tadi malam sampai dengan tadi pagi, yang kemudian membuat luapan begitu ya di sekitar wilayah Kedoya Selatan ini. Sekitar pukul 6 pagi tadi aliran genangan airnya mulai terjadi di kawasan Kedoya Selatan. Dan kalau kembali lagi ke unsur kemacetan, ternyata ini sepanjang jalan saya menyusuri sampai ke arah Puri Indah begitu pemirsa, ke arah Puri Indah ini masih macet karena tadi ada pertigaan yang mengarah belok ke arah Metro TV, dan di sini juga ada pertigaan lagi pemirsa yang mengarah ke arah Puri Indah. Jadi bisa dibayangkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada 2 pertigaan. Ditambah lagi volume kendaraan ini semakin tinggi. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang harus kemudian tidak bisa jalan begitu, dan bahkan menggunakan jalan-jalan trotoar. Terutama untuk mobil, saya harus katakan sulit sekali ini Valen untuk bisa berjalan mobil. Bahkan, nah ini saya sudah mau sampai di belokan. Ini di belokan benar-benar terkunci Valen. Tidak bisa terlewati oleh kendaraan. Ada yang ingin mengarah ke Puri Indah, ada yang ingin mengarah ke Kedoya, ada yang ingin mengarah ke Kebonjeruk. Jadi di sini benar-benar terkunci di belokan ini. Dan kita lihat juga bahkan di sini banyak juga kemudian ada beberapa ojek online. Yang menarik adalah mereka akhirnya tidak memasang tarif untuk mengangkut penumpangnya karena mereka harus banyak yang kemudian minta tolong secara konvensional gitu untuk bisa mengantarkan mereka ke sejumlah tujuan tertentu. Nah, sekarang saya sudah ada di belokan yang mengarah ke sana, itu mengarah ke Puri Indah pemirsa. Beginipun kondisinya, sama macet total, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini akibat adanya banjir dan juga genangan yang masih belum terselesaikan. Valen. Baik, Jason Sambo, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Dari laporan Jason tadi pemirsa, kita tahu bahwa dari banjir ini berakibat pada kemacetan yang terjadi tentu tidak hanya di Jakarta Barat saja, tapi juga di beberapa daerah lain di Jabodetabek. Ini menjadi informasi tambahan untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari ini. Nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan tanyakan langsung pemirsa pada Kepala Pelaksana BPBD DKI. Maksud saya kepada BMKG ada Pak Tri Seto Handoko, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG. Pak Tri, ini terkait dengan cuaca hari ini Pak Tri. Apakah nanti akan ada perakiraan cuaca hujan deras yang terjadi di beberapa daerah di Jabodetabek Pak Tri? Ya, jadi kami di BMKG lintas kedeputian itu terus berkoordinasi ya di Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. Kami koordinasi dengan Kedeputian Bidang Meteorologi ya. Ini memang sampai dengan tanggal 7 atau tanggal 8 itu masih akan ada potensi hujan ya yang akan terjadi di Jabodetabek ya, khususnya di bagian selatan ini yang lebat ya, yang Jakarta mungkin sore malam itu akan ada hujan sedang ya, sementara yang di Bogor itu hujannya tinggi, hujan lebat ya. Jadi
ini jangan sampai kemudian menambah beban penderitaan teman-teman. Dan dalam jangka yang nggak panjang sebenarnya memang akan ada lagi peningkatan curah hujan nanti di dasarian kedua di pertengahan Februari. Sehingga kita harus juga siapkan ya, tidak hanya untuk 1, 2, 3 hari ini. Jadi sampai dengan minggu depan, kita harus siap juga akan adanya potensi hujan tinggi. Oleh karenanya kami, BMKG, BNPB, Pemda DKI, terus berkoordinasi bagaimana berupaya bersama-sama untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat kita. Baik Pak Tris atau Handoko, terima kasih untuk informasi terkini, terima kasih untuk informasi tambahan juga yang diberikan untuk masyarakat yang berpotensi terdampak banjir di Jabodetabek. Pak Tri, terima kasih. Jadi pemirsa, keterangan yang disampaikan oleh Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Tris atau Handoko bahwa di daerah Jabodetabek, khususnya Jakarta bagian selatan, Jakarta Selatan, itu berpotensi terjadi hujan deras dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 8 Maret 2025. Begitu pula di Bogor pemirsa, dan ini menjadi warning untuk masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek untuk siaga jika saja terjadi banjir di daerah tempat Anda berada. Selanjutnya pemirsa, saya mau ajak kita lihat bagaimana kondisi terkini di Kebon Pala. Ada rekan Siti Rizky Nadziah, jurnalis Metro TV di sana. Siti, selamat pagi Siti. Di mana Anda berada saat ini? Bagaimana ketinggian banjir di sana, Rizky? Ya, baik Valen dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di Kampung Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana pada hari ini banjir yang terjadi di Kebon Pala itu masih menggenangi seluruh wilayah dari Kebon Pala sendiri. Dan saat ini di tempat saya berada, tepatnya di Tanah Rendah, Kampung Melayu, di mana untuk ketinggiannya sendiri tadi ketika kami ke sini itu berkisar sekitar 30 cm, namun saat ini justru ketinggiannya makin bertambah hingga 70 cm. Dan jika kita melihat bergerak ke gang-gang dekat bantaran Kali Ciliwung itu sendiri, itu lebih dalam lagi, bisa berkisar sekitar 180 cm hingga 200 cm atau 2 meter tingginya. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk wawancara dengan salah satu RW yang ada di Kampung Kebon Pala ini. Halo Bapak. Selamat pagi. Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Anton. Pak Anton, ini bisa dijelasin nggak kepada kami? Ini warga tetap beraktivitas ya di tengah banjir. Apakah memang seperti ini biasanya Pak? Kalau aktivitas tetap seperti ini, tapi untuk daerah bantaran kali biasanya sudah mengungsi ke bagian ke masjid dan sebagian ke SDN yang udah dibuka dengan Pak Lurah, gitu Bu. Ini banjir ini menggenangi berapa RW dan juga RT Pak? Kalau untuk RW, ada beberapa RW yang tidak terkena, tetapi sebagian besar, hampir 80% itu semua RW kena. Tapi kalau untuk RT 01 sampai 016 itu rata-rata di RW 08 kena semua Bu. Seperti itu. Ini bisa dijelasin Pak kepada kami kira-kira paling dalam itu di ketinggian berapa Pak? Kali itu sampai 2 meter lebih. Tapi kalau untuk ini istilahnya daerah tengah. Tengah ini kan sampai 50 cm. Seperti itu Bu kondisinya. Kalau Ibu masuk ke dalam lagi, itu lebih dalam lagi. Sampai pintu atau rumah itu tutup. Pak, ini kalau kita saksikan bersama ya, kita pantau bersama dari tadi bahwa ketinggian sendiri tadi dari pagi sampai sekarang itu makin meningkat ya Pak ya. Apakah memang seperti ini biasanya Pak jika terjadi banjir? Iya. Rata-rata untuk wilayah sini udah seperti ini Bu dari dulu. Dan kebetulan juga kita punya ambulan yang siap evakuasi dalam keadaan banjir. Kebetulan ada supir ambulan yang siap sedia 24 jam. Seperti itu Bu. Lalu untuk bantuannya sendiri nih Pak, yang dari pemerintah kepada warga Kebon Pala ini yang sudah ada apa aja Pak? Kalau untuk bantuan sementara ini kita masih disubsidi dari kelurahan berupa konsumsi. Selebihnya belum ada Bu. Seperti itu. Berarti
Banjir ini menggenangi berapa rumah Pak kalau misalkan bisa dijelaskan? Kalau untuk rumah sekitar di sini kan ada 2.000 kakak, jadi sekitar 1.500-an rumah. Iya. Iya. Terendam banjir ya. Ini kan sudah 2 hari nih Pak ya. Apakah kemarin itu sempat surut? Lalu apakah memang jika terjadi banjir di sini itu selalu berhari-hari seperti itu Pak? Atau ini yang terparah? Kalau kemarin kiriman, ini juga kiriman. Kemarin sempat surut, terus malamnya itu naik lagi. Ini lebih besar dari kemarin gitu Bu. Iya, di Bogornya lebih tinggi. Kebetulan di Jakarta juga kan dari kemarin tuh udah hujan sampai pagi. Kalau untuk banjir sendiri memang tiap tahun banjir seperti ini atau bagaimana Pak? Iya, setiap tahun. Setiap tahunnya seperti ini, Bu. Kalau terparah ini cukup parah, tapi kalau mau lebih parah, dulu juga pernah. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik pemirsa, jadi tadi bisa Anda dengarkan bersama bahwa memang untuk banjir ini sendiri, ini merupakan banjir yang terlama hingga menjadi... Ajak Anda bersama, ini salah satu rumah warga yang terendam banjir. Permisi, Bapak, izin. Mungkin kita bisa masuk bersama ya pemirsa untuk melihat seperti apa barang-barang dari rumah warga ini yang memang terendam banjir. Nah, jika kita lihat, ini mungkin 30 cm. Sendiri Ibu, izin saya terima kasih. Nah, ini sendiri listrik di daerah untuk listrik di daerah Kebon Pala ini itu sudah dipadamkan. Tadi ketika kami sampai di sini itu sekitar pukul 8 pagi itu masih belum padam, namun saat ini sudah dipadamkan oleh pihak PLN seperti itu. Dan memang untuk barang-barang elektronik seperti kulkas, kemudian juga TV. Agar tidak terjadi korsleting seperti itu. Dan memang banjir ini sangat merugikan warga karena banyak dari barang-barang mereka yang akhirnya hilang, hanyut terbawa air, dan juga ada yang terendam seperti itu, seperti buku-buku anak sekolah dan lain-lain, sehingga memang ini sangat mengganggu aktivitas dari orang ini sendiri. Dan kita akan coba tanya dan rumah ini mengenai dampak dari banjir ini sendiri. Permisi Ibu, boleh tanya-tanya? Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, dan Tangerang atau Jabodetabek. Tadi rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Pratikno, dihadiri oleh Ibu Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kepala BNPB. Kemudian untuk daerah yang hadir, untuk kepala daerah tadi adalah Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bogor, dan seluruh kalaksa pemerintah provinsi dan kabupaten kota hadir. Materinya adalah untuk penanganan bencana banjir yang mulai kemarin dan tadi malam ini menimpa seluruh wilayah Jabodetabek. Yang parah adalah Kota Bekasi, dari 11 kecamatan ada 8 kecamatan yang terkena banjir. Sekarang masih dilakukan penanganan. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat yang kelihatannya parah, Kabupaten Bogor dengan Bekasi. Untuk Depok dan Tangerang ini masih ada juga beberapa titik banjir, tapi kondisinya lebih kecil dibandingkan daerah-daerah seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Untuk DKI juga masih beberapa titik terkena banjir. Ini juga akibat air dari
Jawa Barat ya. Tadi malam hujan juga seharian itu, sehingga di mana-mana juga khususnya di DKI, di wilayah-wilayah di dekat aliran Sungai Ciliwung nih semuanya banjir. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan tadi sepakat ya, mereka menetapkan status tanggap darurat. Artinya BNPB sudah langsung harus turun membantu pemerintah daerah. Nah, dilaksanakan poin-poinnya adalah yang pertama evakuasi dan penyelamatan korban atau masyarakat terdampak. Mungkin rekan-rekan media juga memberitakan bahwa sampai pagi ini masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa keluar dari rumahnya, dari titik-titik mereka ada di situ ya. Ini juga tadi kita akan lakukan penyelamatan, Basarnas tadi juga sudah siap. Ada beberapa kekurangan perahu karet, kekurangan perahu, ini juga dari Depok contohnya, kita akan segera dorong ya. Kemudian logistik permakanan dapur umum, ini masing-masing daerah juga sudah menyiapkan. BNPB atau pemerintah pusat lewat BNPB juga akan membantu sepenuhnya, akan mengirim kekurangan-kekurangan dari permakanan. Kemudian pompa-pompa untuk menyedot genangan-genangan air yang besar-besar, kita juga tentu saja setelah rapat koordinasi ini kita akan turun ke lapangan, langsung ke wilayah-wilayah untuk mengetahui apa-apa yang dibutuhkan. Nah, kalau memang butuh pompa-pompa besar untuk menyedot air yang mengenang, kita akan dukung. Termasuk pompa-pompa kecil untuk membersihkan lingkungan. Intinya dalam kegiatan tanggap darurat yang sudah ditetapkan oleh Jabodetabek, pemerintah pusat sekali lagi lewat BNPB akan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menangani banjir ini. Kemudian paskanya rehabilitasi rekonstruksi, tentu saja banyak rumah masyarakat yang rusak, infrastruktur yang rusak. Contoh kalau di Kabupaten Bogor ada puluhan rumah yang harus direlokasi misalnya. Ada 7 jembatan yang putus, nah itu dalam waktu yang tidak terlalu lama harus segera diperbaiki. Ya. Untuk jangka pendek supaya lebih cepat, kita akan meminta atau bekerja sama dengan TNI, ada jembatan-jembatan beli ini yang kita akan pasang di titik-titik bencana tersebut. Kemudian untuk mengurangi sumber bencananya, hujan, ya, mulai hari ini BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca. Sampai kapan? Sampai nanti prediksi dari BMKG sudah bisa dilepas. Tadi Ibu Kepala BMKG menyampaikan sampai tanggal 6, ya, berarti 2 hari lagi hujan diperkirakan masih cukup deras. Kemudian nanti di pertengahan bulan, tanggal 11 dan ke sana juga akan timbul hujan yang lebih besar. Nah itu mungkin sebelum itu kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca. Kalau ditanya kenapa kemarin tidak dilaksanakan OMC, ya kemarin belum ada tanggap darurat. Jadi BNPB tidak bisa mengeluarkan OMC karena berkaitan dengan BNPB bisa turun setelah daerah minta dan ditetapkan status tanggap darurat. Nah untuk melaksanakan OMC ini juga kita akan kerjasama dengan DKI ya. Mudah-mudahan DKI juga bisa melaksanakan untuk wilayah DKI Jakarta, sehingga BNPB untuk Jawa Barat, sehingga ini bisa terpadu. Mudah-mudahan curah hujan beberapa hari ke depan ini bisa berkurang. Nah setelah rapat koordinasi ini kami tadi sudah membagi tugas, ya, pejabat eselon BNPB ini sudah kami bagi untuk mendampingi masing-masing wilayah untuk menangani bencana ini. Ya. Jadi contoh misalnya Deputi 3 nanti bergerak ke Kota Bekasi. Itu ya. Pak, untuk status tanggap daruratnya ini sampai kapan Pak diberlakukan untuk Jabodetabek? Kita dengar dulu ya. Apa Pak? Kita stop dulu Pak. Nah, pemirsa, itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BNPB, Maijen TNI Suharyanto, terkait dengan kondisi banjir yang mengatakan bahwa yang terparah pagi hari ini terjadi di Kota Bekasi dan juga di Kabupaten Bogor. Tapi pemirsa perlu dicatat ada banyak sekali titik lokasi banjir terjadi di Jabodetabek dan saat ini kita akan lihat bagaimana situasi terkini pemirsa. Masih ada rekan kami Bayu dari Bekasi, Jawa Barat. Kita sapa Bayu, selamat pagi Bayu. Bayu, saat ini Anda berada di mana? Lokasi ketinggian air, ketinggiannya di sana bagaimana Bayu?
seperti yang akan saya tampilkan di layar. Emang boleh mendadak. Ketinggian air antara 1 sampai 2 meter di titik tertentu, itu mencapai 2 meter lebih. Hujan yang mengguyur Bekasi menyebabkan banjir di beberapa titik di Grand Galaxy City dan juga Jati Asih. Seperti nampak di layar, ini mobil-mobil parkir di komplek pertokoan Grand Galaxy City terendam hampir setengah badan mobil. Dan akses untuk menuju Grand Galaxy City ini ada 3 akses. Ada yang dari Jati Asih, ini adalah akses dari Jati Asih, kemudian ada dari Pekayon, dan juga dari Kalimalang. Akses yang lumpuh adalah akses yang dari Jati Asih menuju Grand Galaxy City. Masihnya ada tanggul sungai yang jebol, kemudian air mengalir sejak tadi. Dan kemudian merendam hampir ya, Valen. Dan pemirsa, itu tadi adalah bagaimana gambaran terkini kondisi banjir di kawasan Galaksi di Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa daerah juga di Jabodetabek lainnya yang juga terendam banjir. Anda diminta untuk waspada jika seandainya banjir terjadi di daerah di sekitar tempat Anda berdomisili ataupun pada saat keluar. Antisipasi terjadinya macet imbas banjir di Jabodetabek hari ini. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.